Selamat datang di podcast KPP Pratama Tegal dengan saya Herwin Pirawati, penyuluh pajak KPP Pratama Tegal. Bagaimana kabar kawan pajak hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Nah, di samping kanan dan kiri saya ditemani oleh dua penyuluh pajak hebat kita, yaitu Bu Thoifah dan Pak Untung. Nah, Bu Oke. Thoifah gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Herwin sehat? Lemas sekali nih Bu Ya, lemes ya. Alhamdulillah sehat, Mbak Herwin. menyalurkan semangat ke Betul, pajak ya. semuanya. Kawan pajak di rumah juga sehat ya, insya Allah ya. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Oke. Gimana kabar Pak Untung? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dari gimana? Alhamdulillah Sehat juga juga? sehat Pak. Oke. 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 Jadi Berin ya. semangat semua ya untuk kawan Semangat, pajak dan Pak betul. Lu di KPP Pratama Tegal. Hari ini kita mau membincangkan apa nih? Kalau episode sebelumnya kita mengenal Cortex Kortek ya, kalau nggak salah ya dulu ya. Betul. unggulan dari Cortex ya. Heeh. Kali ini kita mau bahas apa nih Bu kira-kira ya? Yang lagi mau tahun depan nih Bu nih. Tahun depan kayaknya ini udah akhir tahun. Iya. Biasanya akhir tahun kita siap-siap mau tahun depan lapor SPT. Lah, SPT. Saya kira SPT. siap-siap tahun baru Ibu. Oh iya. Tapi persiapan untuk laporan Betul. juga ya Bu. Juga Jadi betul. tahun baru kita juga persiapan Iya. laporan SPT SPT, tahunan. iya. Karena kita memiliki NPWP ya Bu ya. Betul. Oke, jadi kita sering mendengar tadi ya Bu Mm-mm. tentang lapor pajak. Mm-mm. Mulai 1 Januari 2026 kita sudah pakai Cortex ya. Betul. Seperti perbincangan kita yang Episode podcast sebelumnya. episode Ini sebelumnya. episode ke 1500 kayaknya. 1500 ya. Ya, Oke. jadi sebenarnya ya Bu ya, kan kalau dulu banyak yang antri ya Pak ya di Iya. KPP Pratama, kemudian banyak antrian gitu ya. Apakah ada jalur-jalur yang lain gitu Pak supaya kawan pajak itu merasa lebih mudah untuk laporan SPT tahunan? Monggo Pak. Siapa yang mau menjawab? Pak Untung udah dulu aja ya. Ladies first. Iya. Man before tapi. Oke. Ladies first, baiklah. Karena saya ladies, saya mau first. Baik. Jadi kalau Mbak Herwin tadi nanya jalur resminya mana gitu ya. Jalur resminya aja sebenarnya datang ke KPP itu juga resmi. Mau manual juga masih ada Mbak Herwin. Mau lewat pos juga masih ada. Yang penting adalah pos tercatat ya, yang ada resinya gitu. Jadi Oke. ketika ditelusuri itu sebagai tanda terima juga bisa Iya. gitu ya, pos tercatat. Kemudian kalau nggak mau repot lagi, nggak mau antri kata Mbak Herwin tadi ya, silakan aja nanti bikin akun Cortex, pelaporan SPT tahunannya lewat akun Cortex. Oh, Gitu. berarti nyambung seperti yang kemarin. Iya. Berarti laporan pajaknya melalui Cortex djp.pajak. Betul. Jadi ada fitur-fitur unggulannya kemarin termasuk juga ada menu SPT di dalam juga. Cortex. Oke. Betul. Dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya ya Bu ya, Iya. kan ada yang laporannya manual gitu kan. Manual. Nah, ada juga yang laporannya online ya Pak ya. Online, betul. Jadi menurut Pak Untung, keuntungan-keuntungan apa yang kita miliki yang dirasakan oleh kawan pajak ketika kita laporannya secara elektronik nih Pak? Iya. Yang pastinya fleksibilitas waktu ya. Kalau misalnya lapor wajib pajak datang ke KPP, waktunya terbatas. Jam 8 pagi sampai jam 16 sore. Tapi dengan menggunakan online, wajib pajak diberikan kesempatan lapor secara fleksibel ya. Mau kapan saja, di mana saja gitu ya. Yang penting jaringannya oke gitu ya. Iya. Jaringannya oke, kemudian dokumen-dokumen yang sudah disiapkan itu lebih fleksibel. Dan pastinya sekali lagi tidak terbatas oleh jam kantor. Oke, Ibarat 24 jam. sehari, 7 7. hari seminggu Iya. gitu ya. Fleksibilitas. Ya. Itu ya. Jadi Betul. kawan pajak yang sedang sibuk-sibuknya di kantor, Betul. banyak pekerjaan bisa menyisihkan waktunya besok ya Pak untuk laporan SPT tahunan. Nah, Bu Thoifah, kriteria apa saja untuk wajib pajak yang besok akan laporan SPT melalui online ya, terutama melalui Cortex DJP ya Bu ya kan. Oke. Tahun 2025 kita beralih ke Cortex DJP ya, djp.id, jadi Betul. sudah nggak pakai DJP online lagi. Betul Kalau sekali. yang tahun 2024 kita laporan pajaknya menggunakan djponline.pajak.go.id ya Pak ya. Tetapi
tahun 2026 untuk SPT tahunan orang pribadi sudah menggunakan Cortex Cortex, DJP. betul. Nah, WP atau wajib pajak apa saja ya Bu yang bisa laporan melalui Cortex Cortex, DJP oke. atau malah yang Harus harus wajib ya. ada pilihan lain? Betul, karena fardu ain sifatnya. Baik. Jadi memang betul Mbak Herwin. Jadi beberapa kriteria wajib pajak memang diharuskan untuk pelaporannya melalui akun Cortex. Jadi mau nggak mau mereka harus punya akun Cortex karena memang wudhu ya harus wajib laporannya itu lewat Cortex. Nah, siapa saja nih yang wajib Mbak Herwin? Yang wajib memang harus memakai Cortex. Yang pertama, salah satunya adalah wajib pajak badan, ya, lembaga, badan usaha, koperasi, yayasan, PT, CV dan lain sebagainya gitu ya. Yang mereka kriterianya adalah wajib pajak badan, wajib pakai Cortex gitu. Kemudian ada lagi yang dulunya sudah lapornya lewat online, lewat DJP online, baik itu e-filing atau e-form, maka diwajibkan juga mau nggak mau mereka harus pakai Cortex. Tuh. Kemudian wajib pajak yang akan melaporkan SPT-nya dengan status lebih bayar, mereka juga wajib pakai Cortex. Nah, ada lagi wajib pajak yang terdaftar di KPP selain KPP Pratama, gitu ya. Misalnya wajib pajak besar, madya, gitu ya, atau kantor khusus gitu ya, Mas. Itu juga wajib melakukan pelaporan lewat online, lewat Cortex. Kemudian wajib pajak yang pembukuannya sudah diaudit oleh akuntan publik gitu. Kemudian yang akan melaporkan SPT-nya dengan melalui jasa konsultan gitu. Itu juga wajib melalui akun Cortex. Begitu Mbak Herwin kira-kira. Oke, jadi tadi kriterianya hampir mungkin di atas 80% wajib pajak itu diharuskan untuk menggunakan Cortex Iya, betul. untuk laporan Iya, SPT-nya ya. ada surang satu lagi Mbak Herwin yang tadinya salah satu pelaporannya sudah menggunakan online ya. Itu untuk pelaporan SPT tahunan juga wajib online. Misal ya, untuk PKP atau pengusaha kena pajak, itu kan lapor SPT PPN untuk masa bulanannya mereka itu kan sudah melalui web atau melalui e-faktur atau melalui SPT di Cortex gitu ya. Itu pun wajib untuk SPT tahunannya pakai online juga dengan Cortex. Itu kriterianya. Jadi kalau baiknya alangkah senengnya ya Pak kalau semua KPP wajib pajak KPP Pratama Tegal itu 100% bisa laporan online semua DJP ya gitu. Jadi datanya langsung masuk ke seperti itu. betul. Oke. Nah, menjelang batas waktu ya, sebenarnya kan tanggal 1 Januari sampai 31 Maret adalah batas waktu pelaporan SPT ya. Nah, kita harus mengaktifkan akun Cortex berarti ya Pak ya. Nah, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk bisa punya akun Cortex mungkin Pak? Sepintas gitu Pak untuk bisa punya akun Cortex. Iya, terima kasih Mbak Erwin. Jadi langkah pertama yang wajib nih ya, yang wajib dilakukan oleh wajib pajak adalah tentunya aktivasi akun Cortex. Pasti itu wajib ya. Caranya bagaimana? Bagi teman-teman kawan pajak yang sudah pernah lapor menggunakan DJP online, silahkan klik lupa kata sandi di menu Cortex, kemudian nanti membuat kata sandi ya. Kata sandinya ada aturannya ya, mungkin kawan pajak sudah paham. Kemudian setelah itu bisa masuk akun Cortex. Itu pertama. Yang kedua, jangan lupa kawan pajak nanti minta kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Itu wajib. Karena apa? Karena nanti digunakan untuk keperluan penandatanganan ketika akan menyampaikan surat pemberitahuan. Jadi nggak tanda tangan manual berarti ya Mas ya? Di print dulu, tanda tangan enggak ya? Iya, jadi sekarang udah eranya digital ya. Jadi tanda tangannya menggunakan paspres dan jangan lupa nanti kawan pajak meminta kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Dan jangan lupa ketika nanti sudah minta kode otorisasinya harus valid ya. Iya, itu penting sekali. Jangan sampai lupa ketika nanti mau menyampaikan SPT baru muncul notifikasi ternyata belum memiliki kode otorisasi gitu ya. Jadi ini hal-hal itu yang saya kira perlu dipersiapkan sebelum masuk akun Cortex kemudian lapor SPT. Dan jangan lupa pastikan alamat emailnya ya Bapak Ibu, kawan pajak pastikan alamat email dan nomor teleponnya valid.
Nah, Oke. jika kawan pajak merasa ada pergantian alamat email atau pergantian nomor handphone, silakan Bapak Ibu nanti bisa mengajukan perubahan data ya di KPP, nanti dilayani gitu ya. Itu saya kira hal-hal yang perlu dipersiapkan ya. Ini langkah pertama sekali untuk masuk akun Kortek gitu, Mbak Irwin. Oke, Iya, jadi Mhm. jelas sekali penjelasan dari Pak Untung ya kawan pajak, Mhm. untuk bisa laporan SPT tahunan tahun depan kita harus punya satu akun akun Kortex, Kortek yang kedua mempunyai sertifikat elektronik elektronik, atau Mhm. tanda betul. tangan elektronik di Mhm mhm. Korteksnya, kemudian yang ketiga Fak memvalidkan betul. paspres Oke. tersebut Ya, ya Iya, untuk ya, sertifikat elektronik betul. tersebut. betul. Nah, selain 3 itu berarti sebelumnya kita harus memastikan email dan Email dan nomor nomor HP-nya itu betul, sudah sesuai dengan keadaan yang betul, sebenarnya. iya, Dan jika ada perubahan data, Mhm. bisa ke silakan, KPP betul. mana aja apa bisa KPP yang terdaftar aja nih, Pak? Di mana saja, karena kan Karena sekarang borderless, borderless, ya, borderless, prinsipnya semuanya borderless, borderless. Tapi betul. sebenarnya gini, kalau melakukan perubahan misalnya email, nomor HP, dan perubahan alamat gitu ya, selama sudah punya akun Kortex sebenarnya sudah bisa dari dalam sendiri, sudah dari online, Oke. nggak perlu datang ke kantor pajak, Ini gitu. bener-bener lupa nih Bu, HP-nya ganti Oh gitu ya, ya. heeh. Jadi mau Ganti HP, ganti Iya, semuanya gitu ganti ya. semuanya oke, ya, Bu? Atau HP-nya turun ke anak biasanya, Iya, emaknya yang baru. iya. Kebiasaan ya Bu lupa ya. Berarti tetap harus ke KPP Kalau iya, atau iya, yang betul, seluruh heeh, Indonesia. iya, Oke. karena borderless itu ya, Borderless karena itu, oke. borderless, Sudah betul. punya akun, Kortex, sudah punya Paspres, jadi Mhm. lebih tenang ya, Pak? betul, Besok tinggal laporan SPT, SPT, saja, iya, oke. Nah, ini ada isu yang sudah beredar, Bu, di masyarakat ya, terutama emak-emak gitu ya. wis, Mama ini pada cerewet nih, Bu, nih, iya, khawatir gitu ya, heeh, deg-degan gitu ya. heeh, Apakah perlu NPWP-nya itu digabung dengan, NPWP suami gitu ya? oh, Misal, oh, Bu Thoifah atau saya ya Pak, itu hmm, heeh, hanya seorang PNS saja oke, atau hmm, seorang karyawan swasta saja heeh, gitu ya. heeh, Banyak yang beredar, ini harus digabung, harus dipisah, seperti itu. Nah, oke coba deh, iya, bisa diberikan penjelasan Bu Thoifah kepada kawan pajak, oke, biar lebih mantap hatinya oh untuk iya. memilih. Sebenarnya kita nggak boleh misahin orang, Mbak Erwin. Oh, nggak boleh Bu, nggak boleh, kita harus Dosa ya, iya. harus menyatukan gitu ya dengan kasih sayang. Jadi filosofinya, tadi ada pertanyaan seperti Mbak Erwin sampaikan, perlukah saya gabung gitu ya, atau hmm, harus misah atau iya, bagaimana gitu ya. heeh, Apalagi kalau, si istrinya ini dan si suaminya juga hanya dari satu pemberi kerja saja gitu ya. Kalau saran kami sebaiknya digabung atau menginduk ke suami gitu ya. Karena berdasarkan peraturan perpajakan, kita sebenarnya adalah suami istri itu satu keluarga itu adalah satu entitas kita, gitu. iya, Dan sebagai kepala keluarganya adalah si suami tadi gitu ya. Jadi yang diharuskan sebenarnya yang punya NPWP adalah si suami, sedangkan istri nanti menginduk saja gitu ya. Kenapa kok kami menyarankan seperti itu gitu ya, karena sebenarnya dari zaman dulu gitu ya, peraturan zaman dulu dahulu kala itu sebenarnya kalau ketika suami istri mempunyai NPWP sendiri-sendiri gitu ya, itu sebenarnya ada yang harus dilampirkan kembali, namanya perhitungan penghasilan dulu yang digabung iya, gitu ya Mas Untung ya. iya, Digabung dulu penghasilan istri berapa, penghasilan suami suami berapa, berapa, baru dihitung ulang gitu, proporsional gitu ya. Jadi nanti di situ mengakibatkan akan penghasilannya lebih besar Oh iya, gitu. kan Dengan penghasilan berdua ya Bu ya? iya berdua Berarti lebih besar nah, nah, gitu. Jadi kalau berdua lebih besar lebih nah, banyak ya Bu lebih ya? banyak, nah, akhirnya apa? Akhirnya pajaknya lebih besar, lebih tinggi. Nah, itu yang akan mengakibatkan ketika kita perhitungan kembali dikembalikan ke masing-masing pelaporan, akan mengakibatkan ada potensi kurang kurang bayar, bayar. Karena apa? Karena nanti di Kortex nanti sudah terbaca dengan data Dukcapil, Mbak Erwin. ya, Data Dukcapil itu membaca ketika satu keluarga, satu kakak ya, satu kartu keluarga, kepala keluarganya adalah suami, dan di situ masing-masing punya NPWP sendiri, nanti hmm, istri dianggap sebagai MT, Apa itu memilih MTP? terpisah, terpisah. Oh, memilih Memilih terpisah. terpisah. Jadi dianggapnya sebagai kepala keluarga sendiri dalam kurung MT. Nah, itu perlu melampirkan yang tadi perhitungan, kemudian nanti pajaknya dihitung ulang gitu. Dan dengan adanya Kortex dia nggak bisa mengelak, menolak gitu ya, iya, karena nanti ada notif. Ketika mau laporan itu ada notif.
ini loh kamu memilih MT silakan lampirkan perhitungan dan di situ bisa potensi ada kurang bayar gitu. Oke, Makanya kami sarankan lebih baik digabung saja. Iya. Gitu. Kalau Pak Untung gimana Pak? Kalau Ya, yang istri-istri satu pemberi kerja itu menyambung ya, Mm-mm. menyambung yang disampaikan oleh Mbak Thoibah, Mm-mm. memang pada prinsipnya sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 8 ayat 1 kembali lagi, keluarga adalah satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan entitas. Sehingga penghasilan maupun kerugian wanita kawin itu digabungkan dengan penghasilan suami gitu ya. Jadi bagaimana mekanismenya? Sekali lagi alangkah baiknya untuk wanita yang telah kawin, istri-istri itu mengajukan permohonan nonaktif. Oh, Iya. baik. Contohnya gini, katakanlah suami istri memilih pisah harta Mm-mm. atau memilih terpisah, nanti ketika penghasilan keduanya digabungkan sudah melebihi lapisan tarif pajak yang pertama, pajak Indonesia kan sampai dengan 60 juta, tarifnya 5%, Terus lebih dari 60 sampai dengan 250 tarifnya 15%. 15%. Katakanlah suami penghasilan kena pajaknya 50, istri 50. Ketika ini 100. digabungkan menjadi Mm-mm. 100. Mm-mm. Berarti yang 60 juta ini kena 5%, Mm-mm. sisanya yang 40 sudah Kena kena 15%. 5%. Otomatis ketika akan digabungkan ini nanti menjadi kurang bayar dan itu akan dihitung secara proporsional Betul. gitu. Tapi kalau misalnya istri gabung dengan suami, nanti suami melaporkan penghasilannya sendiri, penghasilan istri yang dari satu pemberi kerja nanti Masuk ke dilaporkan sebagai penghasilan penghasilan yang final. bersifat Final. final. Istri tidak perlu lapor SPT. SPT. Nah, Betul. seperti Lebih itu. simpel Lebih ya. simpel, Lebih betul. simpel, nggak ada potensi Nggak ada kurang bayar potensi kurang juga. bayar gitu. Betul. Kecuali kalau memang mau menyumbang ke negara, ya dengan terima kasih, kami terima ya. Iya. Ya sih. Senang hati ya. Jadi Iya. sebenarnya itu pilihan masing-masing. Pilihan Betul. Kalau mau betul. menggabungkan dengan suami Hah? kan keuntungannya penghasilan istri sebagai penghasilan Bersifat final final, di betul. SPT Iya. suami dan Iya. juga Mm-mm. wanita tersebut tidak perlu laporan SPT SPT. tahunan gitu. Iya. Yang cukup laporan hanya Si suaminya saja. saja. keluarga, Oke. iya. Jadi jelas sekali ya Bu ya Mm-mm. pada sesi hari ini memberikan informasi yang sangat eh, apa ya, memberikan keuntungan ya bagi para wanita kawin ini ya, memberikan Mm-mm. informasi yang solutif bagi wanita Iya, kawin. betul. Apakah memutuskan setelah mendengarkan podcast hari ini, Iya, apakah mudah-mudahan ingin seperti itu. bergabung atau berpisah? Oke. NPWP-nya ya, Iya. Jangan orangnya ya. ya, ya. Nah, NPWP-nya aja nomor kewajiban perpajakannya mau Makanya, digabung iya. atau betul. dipisah. Dan satu lagi Mbak Erwin, selain nanti dimintakan penonaktifan dari istrinya juga, pastikan juga di akun kontaknya suami nama istri sudah ada. Oh, Istrinya ya, istrinya sendiri ya, bukan istri yang lain. ya. Jadi pastikan di akun kontaknya suami nama istri, NIK istri sudah masuk sebagai tanggungan, Oh, tanggungan di status unit perpajakannya. Oke, jadi kesimpulannya kawan pajak bagi wanita kawin yang ingin menggabungkan perpajakannya dengan suami, satu menonaktifkan dulu, Mm-mm. kemudian mengecek di bagian unit keluarga di korteks suami, Suami. apakah sudah ada nama istrinya Betul. sebagai tanggungan di korteksnya suami ya Pak ya. Betul. Mm-mm. Oke, untuk sesi kali ini sungguh-sungguh menyenangkan Bu, karena memberikan insight baru untuk wanita kawin Wis. ini ya. Oke, selain tadi ya, selain Iya. harus laporan secara online yang betul. bisa di mana saja gitu ya Iya, Pak dan kapan betul. saja. Hmm. Nah, tak terasa kita sudah sampai mendekati di ujung acara podcast Oke. hari ini. Mm-mm. Iya. Sebagai penutup sesi boleh masing-masing dari Pak Untung dan Bu Thoibah memberikan Langsung aja closing kali. statement. Oh, Pak Untung saja. Mm-mm. Pesan Saya serahkan kepada kepada senior. wajib pajak Oke, terkait podcast hari ini, Pak. baik. Ya, terima kasih Mbak Erwin, Mbak Ibah. Sebagai penutup ya, mungkin banyak wajib pajak wanita ya Mm-mm. yang bertanya, Pak, ketika NIK kami dinonaktifkan, Iya. masih berfungsi sebagai NPWP enggak? Mm-mm. Jawaban kita tegas, masih berfungsi. Mm-mm. Ya, masih berfungsi ketika Bapak Ibu, bukan Bapak Ibu ya, sebagai ibu ya, ibu misalnya bekerja, nanti NIK-nya masih dapat digunakan untuk Pembuatan putih putih potong. Dan putih potongnya Putih tetap potongnya pakai tetap NIK-nya NIK-nya istri ya. Iya, itu pertama. Keduanya, sewaktu-waktu misalnya istrinya misalnya di tempat kerja
diberi jabatan sebagai pembuat bukti potong, sebagai pembuat faktur, tetap bisa melaksanakan pemenuhan kewajibannya untuk melakukan penandatanganan Berarti masih faktur. bisa Masih punya akun bisa, Cortex ya? masih Masih bisa. bisa. Itu yang Oke. selama ini mungkin dikhawatirkan oleh wanita dan ibu-ibu, Heeh. nggak masalah ketika NPWP-nya, NIK-nya dinonaktifkan. Betul. Itu Heeh. diperjelas lagi ya, Ibu. Jadi masih berlaku dan masih valid sebagai NPWP, hanya tidak ada kewajiban Kewajiban menyampaikan lapor. SPT. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dan mungkin ini sebagai penutup ya, kawan pajak semua, mungkin bahwa di seluruh Indonesia kantor pelayanan pajak buka di hari Weekend ya, Pak? weekend, iya, Minggu. Sabtu dan Minggu, ya. Jadi Mulai kapan Mas Untung? ya, kawan pajak jadi mulai Sabtu besok tanggal 13 Desember dan 14 Desember, kemudian tanggal 20 Desember dan 21 1 Desember, Desember. bahkan di akhir tahun setelah libur Natal, Heeh. kantor pajak juga buka 27 dan 28. 28. Oke. Kami melayani, Mm-mm. terutama karena ini hubungan dengan akan dilaksanakannya penyampaian SPT menggunakan Cortex, Mm-mm. kita KPP di seluruh Indonesia melayani aktivasi akun Cortex, Oke. melayani kode otorisasi, helpdesk juga, dan juga konseling. Ya, Oke. silakan kawan pajak, bisa dimanfaatkan kesempatan ini hari Sabtu Minggu selama 3 minggu ya, Mbak Irwin ya. Betul. Iya, kantor pajak di seluruh Barangkali Indonesia mereka buka. ngadepi cuti gitu ya Betul, sekalian. iya. Kalian pulang kampung boleh Iya. datang kantor pajak manapun boleh ya. Betul, iya, Oke. betul. Jelas prinsipnya ya. Jelas, Iya, betul. Oke. begitu Mbak Irwin. Oke, terima kasih Pak Untung dan Bu Thoibah yang Oke, telah sama-sama. memberikan penjelasan komprehensif dan lengkap berkaitan dengan persiapan laporan SPT tahunan orang pribadi dan badan tahun 2025 yang akan dilaporkan mulai Januari 2026. Jadi kawan pajak, jangan lupa aktifkan akun Cortex dan kemudian putuskan bagi wanita kawin mau gabung atau berpisah NPWP-nya. NPWP-nya. Sekian podcast KPP Pratama Tegal hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan insight baru untuk kawan pajak yang sedang mendengarkan podcast kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih kawan pajak.